Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisterlin 123 NIM 20 21 23 11 19 90 11 8 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwi Sakti Batu Raja Program Studi Manajemen Semester 5. Dalam kesempatan ini kami akan mencoba membuat video animasi tentang proses transaksi ekspor dan impor mata kuliah Ekonomi Internasional dosen pengampu Rini Apriyani, SEMM. Dalam pelaksanaan transaksi ekspor-impor, hal-hal pokok yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya meliputi 1. Kontrak jual-beli, sales kontrak. 2. Pembukaan dan penerusan LC. 3. Penelitian syarat-syarat LC. 4. Penyiapan dokumen pengapalan. 5. Pemeriksaan dokumen-dokumen. 6. Penyerahan dokumen untuk pembayaran. 7. Penyelesaian pembayaran. A. Persyaratan umum sebuah LC. Syarat umum yang harus dipenuhi oleh penerima LC, khususnya di Indonesia, adalah sebagai berikut. 1. LC yang dibuka adalah komersial atau dokumentari LC. 2. Dokumen-dokumen pengapalan sekurang-kurangnya harus terdiri dari A. Set lengkap dari Bill of Lading. B. Invoice. C. Dokumen asuransi, dan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam draft. 3. Dalam hal impor di atas $5 dan ekspor barang-barang yang memperoleh sertifikat. 4. Dokumen-dokumen pengapalan lain. A. Packing list. B. Certificate of Inspection. C. Certificate of Origin. D. Weight note. E. Measurement list. F. Certificate of Analysis. G. Certificate of Quality, dan sebagainya. B. Prosedur transaksi ekspor-impor. Secara umum, pelaksanaan transaksi ekspor dan impor melalui beberapa macam tahapan, di mana masing-masing tahapan berisi tentang tata cara dan hal-hal yang terlibat di dalamnya. Prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka LC, issuing, opening bank, untuk membuka LC yang ditujukan kepada eksportir. 2. Bank pembuka LC yang bersangkutan membuka LC tersebut kepada bank koresponden di tempat eksportir, advising bank. 3. Advising bank meneruskan LC tersebut kepada eksportir. 4. Eksportir menyiapkan dan mengapalkan barang-barang yang akan dikirimkan ke importir. 5. Atas pemuatan barang-barang di kapal, eksportir menerima dokumen pengapalan barang, BL, dari maskapai pelayan. 6. Dokumen-dokumen pengapalan serta wesel kemudian diserahkan oleh eksportir kepada advising bank yang meminta bertindak sebagai negosiasing bank. Yang menjadi negosianing bank ini boleh juga bank lain, tergantung keinginan eksportir. 7. Advising bank atau negosiasing bank menegosiasi wesel yang diajukan oleh eksportir tersebut. 8. Dokumen-dokumen pengapalan dikirim oleh negosiasing bank kepada issuing bank untuk mendapat ganti pembayaran, reimbursement. 9. Issuing bank akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan disesuaikan dengan syarat-syarat yang tercantum pada LC, dan apabila telah sesuai maka meminta importir menebusnya dengan cara pembayaran yang disyaratkan dalam LC, pembayaran pada saat pengajuan dokumen, at site, atau berjangka, usance. 10. Importir membayar dan meminta issuing bank untuk mendebet rekeningnya pada bank tersebut. 11. Issuing bank kemudian akan mereimburse negosiasing bank dengan mengkredit rekening negosiasing bank pada issuing bank, jika tidak ada bisa pada bank ketiga. C. Persiapan-persiapan eksportir, importir. Penggunaan LC dalam transaksi ekspor-impor tidak membedakan adanya sebutan LC impor atau LC ekspor, karena pada hakikatnya yang digunakan adalah satu LC saja. Penyebutan yang berbeda tersebut hanya dari sudut mana transaksi LC tersebut dilihat, dari importir atau eksportir. Adanya perbedaan yang nyata adalah dari kegiatan persiapan masing-masing eksportir dan importir dalam transaksi tersebut dan bank-bank yang membantu di pihak masing-masing. Persiapan-persiapan baik secara teknis maupun administrasi dari masing-masing pelaku perdagangan internasional, ekspor-impor, dapat dijelaskan berikut ini. Dari pihak eksportir. 1. Menerima pesanan, order, dari importir. 2. Menerima LC dari bank di negara eksportir, yang merupakan advising bank atau dapat bertindak sebagai confirming, negotiasing, bank. 3. Menyiapkan barang-barang ekspor,
bila ekspor produsen, atau memesan barang dari produsen, supplier. 4. Melakukan pengepakan barang ekspor dengan atau tanpa bantuan ekspedisi, freight forwarder, atau EMKL. 5. Memesan ruangan kapal pada maskapai pelayaran. 6. Melakukan pemuatan barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi, freight forwarder, atau EMKL. 7. Menyiapkan dan mengurus BL pada maskapai pelayaran. 8. Menutup asuransi tergantung syarat LC. 9. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan yang disyaratkan dalam LC. 10. Menyerahkan dokumen-dokumen dan mengajukan wesel kepada advising atau negosiasing bank untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan syarat LC. 11. Memperoleh pembayaran wesel dari advising atau negosiasing bank. 12. Mengirim salinan, KAPI, dokumen-dokumen pengapalan kepada importir, memberitahukan pengapalan kepada importir. 13. Dalam hal akseptasi wesel, meminta bank untuk mendiskonto wesel. Bila mendapat kredit dari bank, melunasi kredit tersebut dengan pembayaran hasil transaksi. Dari pihak importir. 1. Menyampaikan pesanan, order, pada eksportir. 2. Meminta bank membuka LC untuk eksportir, opening bank, yang dapat bertindak sebagai paying bank. 3. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan pembukaan LC pada opening bank. 4. Menerima pemberitahuan tibanya dokumen-dokumen pengapalan dari opening bank. 5. Menyelesaikan formulir-formulir impor dan perhitungan-perhitungan asuransi, bea masuk dan pajak. 6. Melakukan penyetoran pajak, bea masuk, dan lain-lain. 7. Menebus dokumen-dokumen pengapalan dengan melakukan pembayaran, akseptasi wesel kepada opening bank sesuai syarat LC. 8. Menyerahkan bukti penyelesaian formulir impor dan pelunasan pajak atau bea masuk yang telah disahkan oleh bank kepada bea cukai. 9. Menyerahkan DO dan BL kepada maskapai pelayaran untuk pengeluaran barang-barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi, freight forwarder, atau EMKL. 10. Mengajukan klaim ganti rugi kepada eksportir atau kepada maskapai asuransi, dalam hal terdapat kehilangan atau kerusakan barang. 11. Melunasi wesel pada tanggal jatuh tempo, jika belum diselesaikan dengan bank. B. Faktor-faktor yang penting diperhatikan oleh penjual, eksportir, dan pembeli, importir. Sebuah LC atau kredit berdokumen akan memberikan jaminan baik bagi kepentingan importir maupun eksportir, yaitu waktu pembayaran barang baeang dicocokkan dengan waktu penyerahan barang. Dengan demikian sebuah LC yang irrevocable merupakan suatu alat pembayaran yang baik dan meyakinkan bagi eksportir. Begitu juga dengan importir, jika dokumen-dokumen yang disyaratkan telah lengkap maka LC tersebut juga merupakan alat yang efektif untuk menerima penyerahan barang-barang. Oleh karena itu LC yang merupakan alat pembayaran yang harus tepat dan tidak mengandung kesalahan-kesalahan haruslah ditangani oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya dengan teliti dan sempurna. Ada beberapa aturan bagi importir. 1. Instruksi kepada issuing bank harus jelas dan tepat dan tidak bertele-tele. 2. Syarat-syarat LC dan dokumen-dokumen yang dimintakan harus sesuai dengan kontrak jual-beli, sales kontrak. 3. Setiap pemeriksaan barang sebelum atau pada waktu pengapalan haruslah dibuktikan dengan sebuah dokumen. Sifat dokumen tersebut dan pihak yang mengeluarkannya harus ditetapkan dalam LC. 4. LC tidak boleh mensyaratkan dokumen-dokumen yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh eksportir. Bagi eksportir, 1. Tidak boleh menunda-nunda penelitian LC dan permintaan akan perubahan-perubahan yang perlu, walaupun tersedia waktu antara penerimaan LC dan penggunaannya. 2. Harus dapat menerima dengan persyaratan dan dokumen yang diminta dan telah sesuai dengan sales kontrak. 3. Menyelesaikan dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan waktunya sebagaimana disyaratkan dalam LC. 4. Menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank secepat mungkin atau setidak-tidaknya dalam masa berlakunya LC, seperti yang ditetapkan dalam LC. 5. Eksportir harus mengingat bahwa ketidakcocokan LC dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam LC atau ketidaksempurnaan mengikuti syarat-syarat tersebut akan berakibat bank akan menolak pembayaran. Kesimpulan,
Dalam hal ekspor-impor telah dibuat beberapa macam peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam kegiatan ekspor-impor tersebut, maka jika seseorang bisa menerapkan peraturan-peraturan tersebut, yang akan melakukan kegiatan ekspor-impor akan dapat berjalan dengan lancar dan terkendali. Lain lagi ceritanya jika kegiatan ekspor-impor tidak didasari dengan peraturan-peraturan dari pemerintah atau tata laksana sebagai persyaratan utama pengendali kegiatan ekspor-impor tersebut, maka akan banyak sekali pengusaha yang melakukan ekspor-impor untuk melakukan kegiatan yang tidak sewajarnya. Misal pengusaha akan menyeleweng dalam kegiatan tersebut untuk kepentingan semata ataupun pengusaha tersebut akan melakukan penyelundupan barang berbahaya dari luar negeri untuk menambah keuntungan individu yang besar. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari prosedur transaksi ekspor-impor, yaitu terciptanya hubungan yang baik dengan antar negara atau menjalin silaturahmi, serta dapat memperoleh ilmu dalam berkomunikasi, yaitu tidak lain bahasa dari negara itu sendiri, dan meningkatkan penghasilan devisa negara.